Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan gua Bin Yunus. Channel tentang mancing untuk mensupport kegiatan mancing teman-teman semua. Hari ini agak mendung karena semalam hujan. Jadi untuk teman-teman, jaga kesehatan agar selalu fit dan prima di setiap kegiatan teman-teman semua. Hari ini juga gue mau bahas tentang handle pada reel spinning. Kadang kalau kita dengar dari teman contohnya, handle reel gue udah power handle bro, atau dari seller, reel ini sudah power handle mas. Nah, apa sih power handle itu dan apa sih yang bukan power handle? Langsung aja kita bahas, tapi sebelumnya, please support channel ini agar berkembang. Feel free untuk subscribe, like, comment, and share. Seperti yang kita tahu, kalau handle pada reel itu ada beberapa macam. Contohnya, single handle, double handle, T-bar handle, round knob handle, dan folding handle. Tapi kali ini gue mau bahas apa sih bedanya power handle dan folding handle pada reel yang biasa gue pakai untuk memancing. Yang pertama, power handle. Power handle pada reel pancing berfungsi untuk meningkatkan tenaga dan efisiensi saat menggulung tali, terutama saat menghadapi ikan besar atau teknik memancing yang membutuhkan tenaga ekstra. Biasanya power handle bisa dilepas pasang dari bodi reelnya. Cara melepasnya dengan memutar handle searah jarum jam. Dan untuk memasangnya kembali dengan cara memutar handle berlawanan arah jarum jam. Jadi terdapat kulir yang berbalik, seperti kalau kita memasang skrup atau baut pada mur pengikat. Kenapa? Kok saat masang malah berlawanan arah jarum jam? Setahu gua karena saat joran disambar ikan, pemancing akan memutar handle-nya ke depan seperti ini. Atau kalau kita lihat dari sisi samping, itu berputar berlawanan arah jarum jam. Seperti ini. Putaran ini juga akan menjaga handle agar tetap tidak kendor atau lepas ketika menarik ikan karena putarannya ke arah mengencangkan. Ingat, putarannya mengencangkan. Berikut adalah beberapa fungsi utamanya. Power handle memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, meningkatkan torsi. Handle yang lebih panjang atau lebih besar memberikan daya ungkit lebih besar, sehingga lebih mudah menggulung senar saat menarik ikan besar. Yang kedua, kenyamanan dan ergonomi. Didesain dengan pegangan yang lebih besar, biasanya berbahan karet atau EVA, sehingga nyaman digenggam dan mengurangi kelelahan tangan. Tapi kebetulan reel yang gue punya bukan EVA atau karet, tapi alhamdulillah tiap narik ikan nggak ada masalah. Yang ketiga, efisiensi penggulungan. Membantu menggulung senar dengan lebih cepat dan stabil, cocok untuk teknik jigging, trolling, atau bottom fishing. Yang keempat, kontrol lebih baik, memudahkan pemancing dalam mengendalikan reel, terutama saat melawan ikan yang kuat. Power handle umumnya digunakan pada reel bait casting dan spinning. Seperti yang gue punya, ini adalah reel spinning yang dirancang untuk menangani ikan berukuran besar atau saat memancing di perairan dalam. Meskipun power handle pada reel spinning memiliki banyak keunggulan, seperti torsi lebih besar dan kenyamanan saat menggulung ikan besar, ada beberapa kekurangan yang perlu kita perhatikan. Oke, yang pertama, lebih berat dibandingkan handle standar atau folding handle. Power handle lebih cenderung berat karena ukurannya yang lebih besar dan material yang lebih kokoh. Kalau untuk ini mungkin lebih ke handle-handle yang lebih mahal, karena handle yang gue punya ini harga murah banget, ukurannya pun kecil, yaitu ukuran 2000. Yang kedua, kurang praktis untuk penyimpanan.
Bisa lebih sulit dimasukkan ke dalam tas atau kotak pancing teman-teman yang terbatas ukurannya. Tapi balik lagi, mungkin itu untuk piranti yang lebih besar, dan untuk ukuran kecil buat gua nggak ada masalah. Yang ketiga, cocok untuk teknik cepat karena ukurannya lebih besar. Power handle kurang cocok untuk teknik yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti finesse fishing atau light spinning yang memerlukan gulungan cepat dan presisi. Dan yang keempat, yang pasti harga lebih mahal. Biasanya dibuat dari bahan berkualitas tinggi seperti aluminium atau karbon, sehingga harganya jauh lebih mahal dibandingkan handle standar. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, power handle tetap menjadi pilihan terbaik para pemancing yang membutuhkan kekuatan dan kontrol lebih besar saat menarik ikan. Selain power handle, reel spinning juga mempunyai beberapa jenis handle lain yang disesuaikan dengan teknik memancing dan preferensi pemancing. Next, yang kedua ada folding handle. Folding handle pada reel spinning salah satunya pasti sering teman-teman atau para pemancing gunakan, termasuk gue pribadi. Cara mengendorkan handle pada saat mau disimpan atau setelah memancing yaitu memutar knob. Sini ada knob pada sisi berlawanan handle sebelahnya. Berbeda dengan power handle, knob ini ketika posisi mengencangkan yaitu berputar searah jarum jam, dan saat melepas atau mengendorkan, putarannya berlawanan arah jarum jam seperti ini. Ini posisi mengendurkan. Kendur. Dan posisi mengencangkan yaitu searah jarum jam. Fungsi knob ini sebagai pemegang handle pada reel. Istilahnya, knob ini adalah bautnya. Dan handle pada reel adalah murnya. Kita kencangkan dulu. Saat joran disambar ikan, reel akan langsung diputar ke depan untuk menarik senar agar menggulung. Nah, saat handle berputar ke depan, knob pada sisi berlawanan handle akan ikut berputar. Knob ini akan berputar ketika handle diputar. Dan putarannya sama seperti power handle, dia ke arah mengencangkan. Sehingga bisa mencegah saat reel menarik ikan, terutama ikan besar, handle-nya tidak ikut loss atau kendor atau sampai lepas. Bedanya kalau di power handle, dia mengencangkan itu berlawanan arah jarum jam, tapi kalau untuk folding handle, mengencangkannya melalui knob searah jarum jam. Folding handle pada reel spinning berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam penyimpanan. Dan ada beberapa manfaat dari folding handle sendiri. Yang pertama, menghemat ruang. Handle dapat dilipat sehingga reel lebih kompak dan mudah disimpan dalam tas pancing atau kotak peralatan teman-teman atau para pemancing. Seperti ini. Kita kendorkan. Untuk menyimpannya seperti ini. Langsung kita taruh di box pancing atau di box tackle dari para pemancing. Yang kedua, fleksibel dan mudah digunakan. Beberapa reel dengan folding handle memungkinkan pemancing mengganti sisi handle dari kiri atau ke kanan tanpa perlu membongkar bagian reel yang lain. Seperti kayak misalnya handle gue ini dari kiri, itu bisa ke sisi kanan atau sebaliknya.
Tapi meskipun lebih praktis, folding handle biasanya tidak sekuat power handle atau T-bar handle, sehingga lebih cocok untuk teknik pancing ringan hingga menengah. Tapi meskipun folding handle pada rel spinning memberikan kemudahan dalam penyimpanan, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, 1. Kurang kuat dan stabil. Yang kedua, mekanisme lipat pada handle sedikit longgar seiring waktu, terutama jika sering digunakan untuk menarik ikan besar. Yang ketiga, tidak sekuat handle tetap atau power handle, sehingga kurang ideal untuk teknik heavy duty fishing. Yang keempat, potensi aus lebih cepat. Yang kelima, bagian engsel atau sambungan pada folding handle bisa lebih cepat aus atau mengalami keausan dibanding handle tetap. Yang keenam, jika mur pengunci tidak kencang, handle bisa terasa goyang atau kurang responsif saat menggulung senar. Jadi agak goyang. Yang ketujuh, pada pemancingan ikan besar atau teknik seperti jigging dan trolling, folding handle kurang direkomendasikan karena bisa mengalami tekanan berlebih dan berisiko patah atau rusak. Nah, secara keseluruhan, folding handle cocok untuk pemancing yang mengutamakan portabilitas, tetapi kurang direkomendasikan untuk penggunaan berat atau kondisi ekstrim. Gitu aja teman-teman, semua yang bisa gua sampein untuk teman-teman pemancing, termasuk gua sendiri. Ini hanya research gua pribadi dari berbagai sumber. Tapi kalau gua tangkap, ini berlaku untuk rel dengan harga yang mahal. Ya kalau untuk rel-rel yang biasa gua pakai atau gua punya, ada beberapa item yang bisa gua jadiin referensi untuk memancing dan merawat piranti pancingan gua. Semua balik lagi ke selera teman-teman. Ambil nyamannya aja saat memancing. Saya yakin teman-teman lebih pengalaman dari saya. Jika teman-teman punya pengalaman atau pengetahuan tentang memancing, bisa ditaruh di kolom komentar agar bisa saling belajar. Feel free buat subscribe, like, comment, and share jika konten ini bermanfaat. Gue Bin Yunus, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.